Baik, subtopik yang berikutnya yang akan kita bahas adalah sudut garis ke bidang, gitu ya. Bagaimana cara menentukan sudut antara sebuah garis dengan sebuah bidang. Syarat yang pertama adalah garis dan bidang harus saling berpotongan. Kalau belum berpotongan, tarik salah satu garis ataupun bidang sehingga mereka bisa saling berpotongan. Seperti konsep sudut antara garis dengan garis. Akan hal nanti antara garis dan bidang mereka saling sejajar, kalau ditanya berapa sudutnya pasti 0. Karena kan sudut yang saling sejajar kan sebesar 0 derajat, kan gitu kan? Jadi hanya bisa dicari kalau garis dan bidang saling berpotongan. Kalau belum berpotongan, tarik garis atau tarik bidang sehingga mereka bisa saling berpotongan. Nah, kita belajar dari konsepnya dulu nih. Ada sebuah bidang A, kemudian ada sebuah garis B. Kita mau mencari berapa besar sudut yang dibentuk oleh bidang A dengan garis B ini gitu. Maka caranya begini. Proyeksikan garis B terhadap bidang A. Begitu ya. Ingat, kalau dia cerita tentang proyeksi, maka konsepnya harus tegak lurus. Jadi ini garis B-nya, kita proyeksikanlah garis B itu terhadap bidang A. Sebentar ya, biar abang proyeksikan nih. Nah, bisa dilihat ya. Maka kalau diproyeksikan harus tegak lurus, kan gitu kan? Nah, maka akan ada hasil garis proyeksinya. Nah, ini dia garis proyeksinya nih, kan gitu kan? Nah, ingat ya, konsepnya kan harus saling tegak lurus nih. Ingat sekali lagi apa? Konsepnya proyeksi tersebut harus saling tegak lurus. Jadi dia tegak lurus di sini, kan gitu kan? Tegak lurus di sono, kan begitu. Oke. Jadi sudut antara garis dengan bidang adalah sudut antara garis B dengan proyeksinya tersebut, gitu ya, Dik ya. Berarti ini abang sebutkanlah sudut yang terbentuk ini adalah sebagai sudut alfa. Nah, gitu caranya. Sudut antara garis dengan bidang, proyeksikan garisnya terhadap bidangnya dengan konsep proyeksi harus tegak lurus. Mari kita bahas untuk contoh soal. Yuk. Recording in progress. Nomor 1, kubus ABCD EFGH rusuknya 10. Kosinus sudut antara AF dengan ACGE. Oke. AF dengan ACGE ya. Oke, ini dia. Ini garis AF, ini bidang ACGE. ACGE itu kan bidang diagonal, kan gitu kan? Nah, kita mau mencari sudut yang dibentuk oleh garis AF dengan ACGE. Caranya apa? Proyeksikan garis terhadap bidang. Ini garisnya AF warna merah, kita mau proyeksikan terhadap bidang warna biru, kan gitu kan? Gimana cara memproyeksikannya? Apa boleh ngasal gitu, tembakan aja gitu, kan gitu kan? Nah, intinya gini, kalau adik butuh bantuan kayak mana cara memproyeksikannya, kalau bidang abang ini kan langsung nampak nih tegak lurusnya di mana, kan gitu kan? Kalau yang ini di mana tegak lurusnya, kan begitu kan? Ke bidang ACGE. Caranya adalah kalau adik kebingungan, gambar bidang baru yang melalui AF. Gambar bidang baru yang melalui AF dan memotong ACGE tegak lurus. Kebetulan antara ACGE dengan AF mereka itu bertemu di titik A. Jadi bidang barunya nggak bisa dalam bentuk persegi, pasti segitiga, kan gitu kan? Nah, bidang baru yang mana lah yang akan memotong ACGE saling tegak lurus? Itu pastinya bidang AFH, kan gitu kan? Bidang AFH. Itu kan bidang baru melalui AF dan memotong ACGE tegak lurus, kan gitu kan? Coba abang gambar dulu bidang baru yakni bidang AFH nih. Nah, kan bentuknya kan segitiga itu bidang AFH kita ya, kan gitu kan? Abang tarikkan lagi dari AFH gitu. Itu bidang baru yang dia memotong tegak lurus ACGE gitu. Memotong tegak lurus di sini nih, kan gitu kan? Nah, sepanjang apa perpotongannya? Sepanjang abang bilang titik potongnya ini di titik O, maka itu sepanjang AO, kan gitu kan? Abang bilang lah itu sepanjang AO perpotongannya. Oke, kalau begitu. Berarti gini, AO lah panjang proyeksi, AO lah merupakan proyeksi dari AF terhadap ACGE gitu. AO adalah proyeksi antara
AF terhadap ACGE. Karena kan kalau kita proyeksikan nih, kalau kita perhatikan nih, garis AF-nya kan gitu kan, diproyeksikan pasti dapatnya itu di tegak lurusnya, tegak lurus sepanjang AO. Begitu ya, gitu. Habis itu gimana Bang? Habis itu gimana? Maka kita tinggal ngecari sudut yang dibentuk oleh AF dengan garis proyeksi. Karena kan bidang ACGE sudah diwakilkan oleh garis AO. Bidang ACGE sudah diwakilkan oleh garis AO. Kenapa? Karena garis AO adalah proyeksi daripada AF terhadap bidang, kan gitu kan? Jadi yang aturannya soalnya adalah sudut antara garis dengan bidang. Sekarang soalnya sudah berubah menjadi sudut antara garis dengan garis, yakni garis AF, kan gitu, dengan garis AO, di mana AO adalah perwakilan, kan gitu kan? Maka sudut yang dibentuknya sebesar alfa. Abang klaim kalau alfanya itu di sini nih. Nah, gitu ya. Tentu kita pakai segitiga apa? Tentu kita pakai segitiga AFO. Pasti, kan gitu kan? Yuk, coba langsung kita jawabin nih. Kita pakai segitiga AFO. Yang pertama, kita manfaatkan dimensi tiganya untuk mencari masing-masing sisi dari segitiga AFO. Kan gitu kan? Dan itu tegak lurus dong. Tegak lurus di mana? Tegak lurus di O. Kan gitu kan? Keluarkan segitiganya. Segitiga AFO-nya atau AOF dong Abang bilang ya. Karena tegak lurusnya di O. Kan gitu kan? Nah, coba kita keluarkan segitiga AOF-nya yuk. Abang keluarin segitiga AOF. Kan gitu kan? Di mana dia O di atas, A-nya dia di bawah, F-nya di sini, siku-siku di U, kan gitu kan? Nah, yuk, panjang AF-nya mungkin nggak terlalu rumit kalau alfanya kan di sini. Panjang AF-nya karena kan diagonal sisi itu AF, 10 akar 2 ya. Boleh Bang bilang begitu ya, diagonal sisi, kan gitu kan? Nah, ini panjang AF-nya itu tentu besarnya adalah 10 akar 2. Karena AF adalah diagonal sisi, kan gitu kan? Lanjut, panjang AO-nya. Dia punya panjang AO nanti bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Pitagorasnya siapa? Pitagorasnya AEO, kan gitu kan? Atau lebih enak kita cari OF-nya aja ini. Kita cari nilai OF-nya. Karena panjang OF tentunya bisa kita klaim sebesar setengah daripada HF-nya. HF-nya kan diagonal sisi juga, 10 akar 2, kan gitu kan? Berarti OF-nya setengah dari 10 akar 2. Bisa Abang klaim sebagai 5 akar 2. Kan gitu kan? Nah, lanjutnya kita cari AO. Nyari AO-nya ya bisa pakai segitiga AEO. Atau lebih gampang, nyari AO-nya gunakan aja segitiga siku-sikunya ini. Kan gitu kan? Kalau dia OF-nya diku 5 akar 2, 10 akar 2 ini kan bisa Abang ubah menjadi 5 akar 8 ya. Kan gitu kan? 5 kali 2, 2-nya jadi akar 4, akar 4 kali akar 2 jadinya 5 akar 8. 5 akar 2, 5 akar 8, berarti OA-nya pasti 5 akar juga. Tapi 5 akar berapa? Pasti dikurang dong, 8 kurang 2, yakni 5 akar 6. Begitu ya. Pertanyaannya di soal apa? Tentukanlah nilai yang memenuhi untuk kosinus sudutnya. Kosinus sudut alfa ya. Kosinus adalah perbandingan sisi samping per miring. Kosami ya. Alfa, dia punya samping tentunya 5 akar 6, kan gitu kan? 5 akar 6 sampingnya, per miringnya adalah 10 akar 2. Berarti kan 5 sama 10-nya kan bisa habis nih. Bawahnya tinggal 2, kan gitu kan? Lanjutnya gimana? Dia punya akar 6 kan bisa kita pecah. Jadi apa? Akar 3 dikali sama akar 2. Lalu dibagikan dengan 2 akar 2. Nanti akar 2-nya habis ya. Kalau akar 2-nya habis, berarti dia punya jawaban sebesar akar 3 per 2 atau boleh kita sebut dengan sebutan setengah akar 3. Beres. Itu untuk soal yang pertama ya. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Recording in progress. Balok ABCDFGH, AB12, BC18, CG20, T tengahnya AD. Tengah ya, tengahnya AD. Theta sudut antara GT dan ABCD. Cos theta ya. Oke. Theta sudut antara GT dengan ABCD. Kan gitu kan? GT Abang tarik GT-nya dulu nih. Abang mau tarik garis GT-nya dulu. Abang bikin garis nyata aja deh. Set. Nah, itu GT. Kan gitu kan? Dengan ABCD. Kan gitu kan? Itu sudutnya sebesar theta antara GT dengan ABCD. Kayak mana konsepnya tadi? Proyeksikan garis terhadap bidang.
garisnya GT. Mau kita proyeksikan terhadap bidang ABCD. Ini enak nih, memproyeksikannya ada nggak perlu gambar bidang baru. Kenapa? GT. Tegak lurusnya itu kalau GT diproyeksikan terhadap bidang alas, kalau GT diproyeksikan terhadap bidang alas, tegak lurusnya itu sepanjang apa? Kan tegak lurus sepanjang C kan. Artinya kan GC itu kan pasti tegak lurus ABCD dong. Maka proyeksi dari GT terhadap bidang alas pasti ya jatuhnya di GC itu sendiri, di titik C, kan gitu kan? Jadi gampang. Sehingga kita bisa bilang hasil proyeksinya di mana? Sepanjang TC. Nah, hasil proyeksinya adalah sepanjang TC karena pasti tegak lurus bidang alas. Kan gitu kan? Nah, jadi sudut yang dibentuk yang mana? Lah ya ini alfa, ini ya, theta, sorry. Dia bilang tadi theta. Nah, gitu. Mintanya apa? Tentukan nilai yang memenuhi untuk kosinusnya. Ya, pasti segitiga yang kita pakai segitiga GTC dong. Segitiga GTC ya. Ya berarti kalau segitiga GTC pasti siku-siku di mana? Siku-siku di titik C. Manfaatkan dimensi tiganya untuk menentukan masing-masing panjang sisi daripada sisi segitiga yang kita gunakan. Yuk, mari. Kalau GC nggak ada obat ya, no debat, itu pasti 20. TC, yuk TC. Ada yang kepikiran nggak TC itu dipakai atau ditarik atau mencari TC itu dari mana? T dodol, TDC. TDC ya, kan gitu kan? Siku-siku itu TDC, siku-siku di mana? Siku-siku di titik D. Oke. Untuk nyari TC ya, abang keluarin deh segitiganya kalau begitu. Langsung kita jawabin di soal. Untuk cari TC-nya, kita pakai segitiga TDC ya. Abang keluarkan segitiga TDC-nya. Set, set, set. Siku-siku di D gitu ya kan. Di sininya T, di sininya dia C. Kita kan mau cari TC. Kalau panjang DC kan udah pasti 12. Kan gitu kan? Kalau DT, T pertengahan kan tadi kan. Berarti dia DT-nya berapa? 9, kan gitu kan? Lo kok 9? AD-nya kan 18 sama dengan BC. Kan gitu kan? Yuk, triple Pythagoras. Ada yang ingat? Kalau triple Pythagoras bilang apa? Perbandingannya kan 3, 4, 5. Kalau ini 3, di sini dia 4, di sini dia 5. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, pasti TC-nya 15. Pakai Pythagoras pun sama ya, hasilnya segitu juga. TC-nya kita nemu 15. Sehingga kita bisa cari TG. TG kan segitiga siku-siku 15, 20. TG pakai Pythagoras kan gitu kan? Atau lebih simpel gimana? Triple Pythagoras kan gitu kan? Yuk, triple Pythagorasnya di mana? 3, 4, 5 kan? TC-nya kita anggap 3, perbandingannya kan 3, 4, 5 kalau triple Pythagoras tuh. 3, 4, 5. 3 ke 15 berarti kali 5. 4 ke 20 kali 5. Berarti 5 kali 5 lah untuk TG. Kita dapat panjang TG-nya sebanyak 25, sepanjang 25. Kan gitu kan? Tadi katanya theta, sudut yang dibentuk oleh garis TG dengan ABCD sejauh theta. Maka diminta apa tadi? Kosinus theta. Maka kita nemu kalau kosinus theta yang diinginkan adalah perbandingan sisi samping per sisi miring. Dia punya samping 15, dia punya miring berapa? Sampingnya 15, dia punya miring 25. 15 per 25 ya. Sama-sama bagi 5, kita dapat nilainya sebesar berapa? 3 per 5. Beres, selesai. Gitu konsepnya. Mencari sudut antara garis dengan bidang. Oke, sekian yang bisa abang sampaikan. Sampai jumpa di lain pertemuan.